ketemu lagi di ibadah online Antioquia Kids. Kangen gak adik-adik sama kakak-kakaknya? Kangen ya, kita pengen ketemu, tapi kita masih tidak boleh keluar rumah, belum bisa ke gereja. Tapi kita ketemu aja di ibadah online. Haleluya. Kakak percaya adik-adik tetap setia mengikuti ibadah, ya kan? Setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Nah, sekarang kita juga mau mulai ibadah kita. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Angkat tangannya, adik-adik boleh berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita mau katakan Hosana bagi Raja kita di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya adik-adik, katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Buat saat ini kami masih boleh beribadah kepadamu walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan berikan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh meninggikan Engkau, kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Nah, kakak mau tanya, siapa yang bersukacita hari ini? Angkat tangannya. Haleluya. Wah, banyak. Kita walaupun kita di rumah, kita tetap harus bersukacita. Kok sukacita? Iya dong, karena Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, ya kan? Haleluya. Masih ingat satu lagu yang katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Pasti ingat lagunya apa? Ya, siapkan tangannya, taruh di pinggang. Lagunya Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Happy day. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Senang jadi anak Tuhan? Selalu. Karena itu kita memuji Tuhan dari pagi sampai malam, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari kita kecil sampai kita besar, sampai kita masuk surga, sampai selama-lamanya kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuk sore-sore, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, dalam nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari kecil sampai besar, sampai pada masuk surga, dalam nama Tuhan dipuji. Dari kecil sampai besar, sampai pada masuk surga, dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, dalam nama Tuhan dipuji. Dalam nama Tuhan dipuji. Dalam nama Tuhan dipuji. Adik-adik, maaf ya, tadi ada pesawat ikutan nyanyi lewat di atas kepalanya Kaludi. Wah, kok bisa? Karena rumahnya Kaludi deket sama bandara. Tapi nggak apa-apa. Pesawat juga mau denger ya, nama Tuhan selalu dipuji. Apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ada satu pujian yang katakan, kita selalu berjalan bersama dengan rohnya Tuhan. Lagu apa ya? Ini favoritnya adik cowok nih. Kalau disuruh kesaksian pasti lagunya lagu ini. Masih ingat lagunya? Buah Roh. Haleluya. Ayo kita nyanyi lagu itu. Siapkan? Haleluya. Buah Roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab kita hidup dalam Roh, berjalanlah dalam Roh-Nya. Sebab kita hidup dalam Roh, berjalan
kelembutan dan penguasaan diri. Sebab kita hidup dalam Roh, berjalanlah dalam Roh-Nya. Sebab kita hidup dalam Roh, berjalanlah dalam Roh-Nya. Buah Roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Saatnya kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita katakan sama Tuhan, Tuhan, ku buka hatiku untuk dengar firman. Karena firman Tuhan yang akan mendidik kita, mengajar kita, memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Haleluya, siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita katakan, ku buka hatiku Tuhan untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu mengajarkan. Haleluya. Tuhan, kami buka hati kami buka pendengaran kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau ajar kami, Roh Kudus, berikan kami supaya bisa mengerti maksud-Mu dan kebenaran-Mu. Engkau pakai kakak kami akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang dari pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Gak kerasa udah seminggu lagi ya kita beribadah. Siapa di sini yang selama di rumah, selama kita ibadah dari rumah, gak bolong-bolong sekolah minggunya, ibadah sekolah minggunya?
nonton semua, ikutin semua ibadahnya dari awal sampai hari ini? Angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mantap. Pokoknya jangan sampai kendor meskipun kita nggak bisa ketemu hari Minggu. Kita tetap bisa berkumpul, kita tetap bisa bersekutu, beribadah, memuji nama Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakaknya, dan juga kita juga dengerin kesaksian, cerita dari teman-teman kita juga di video ya. Haleluya. Oke, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, Kak Joshua pengen tanya nih ke adik-adik. Kak Joshua pengen tahu nih kabarnya adik-adik, itu udah lama nggak ketemu. Udah lama kita nggak ketemu di gereja. Kak Joshua pengen tahu dong, selama di rumah adik-adik ngapain aja sih? Coba ditulis di komentarnya, coba ditulis di live chatnya sekarang. Atau minta tolong bantu kakaknya, minta tolong bantu mama papanya. Tanyain adik-adik selama di rumah ngapain aja sih? Nih kalau Kak Joshua ya, kalau Kak Joshua pertama biasanya kalau kita mulai dari pagi bangun tidur, Kak Joshua bangun tidur, Kak Joshua biasanya berdoa dulu, baca firman Tuhan saat teduh dulu. Habis itu Kak Joshua mulai kerja, Kak Joshua kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Habis kerja, Kak Joshua juga habis itu selanjutnya makan. Ya, habis makan pagi makan sarapan, makan siang, istirahat makan siang, terus makan malam. Terus kalau misalnya ada ibadah, kalau misalnya hari Senin ada ibadah pemuda, Kak Joshua kalau bisa Kak Joshua bisa Kak Joshua ikut. Kalau Kamis juga kalau misalnya ada ibadah doa, Kak Joshua juga ikut. Nah, kalau misalnya udah selesai atau kalau misalnya udah nggak ada, biasanya Kak Joshua main. Kak Joshua main HP, atau Kak Joshua browsing di internet, atau Kak Joshua kadang main gitar juga. Habis itu kalau udah berdoa tidur deh. Nah itu Kak Joshua biasa tuh selama di rumah aja, selama kerja dari rumah Kak Joshua aktivitasnya kurang lebih itu. Nah adik-adik kayak gimana? Biasanya selama di rumah ngapain aja? Coba tulis di chat, tulis di live chat, atau tulis di komentar. Kira-kira selama di rumah Kak Joshua pengen tahu dong, adik-adik ngapain aja sih? Mungkin sekolah atau mungkin belajar, ngerjain PR, ngerjain tugas-tugas dari guru-gurunya, atau teleponan atau chatting sama teman-teman satu sekolahnya yang nggak pernah ketemu. Coba di-share ke Kak Joshua. Nah, Kak Joshua mau ingetin nih, sekarang kan kita lagi PSBB, kita lagi di rumah aja untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini ya, penyebaran virus corona ini. Jadi Kak Joshua ingetin adik-adik untuk tidak lupa menjaga kebersihan. Adik-adik jangan lupa untuk sering, apa yang pertama? Ya, harus sering cuci tangan. Terus kalau misalnya adik-adik harus keluar, terpaksa harus keluar, adik-adik jangan lupa pakai masker. Pakai maskernya juga yang bener ya, pakai maskernya nutupin semua dari hidung, mulut, semuanya ketutup. Jangan cuma mulutnya doang, jangan cuma lehernya doang. Jadi semuanya ketutup. Rajin cuci tangan, kalau misalnya terpaksa harus menyentuh barang-barang atau sesuatu, harus rajin cuci tangan. Cuci tangannya juga jangan asal cuci tangan. Terus Kak Joshua juga ingetin nih, pasti adik-adik nih ya, ada yang masih sering tidak menjaga kesehatan. Tidak menjaga kesehatan kayak gimana Kak Joshua? Contoh simpelnya, siapa di sini yang kalau disuruh makan susah? Ayo, harus sering, harus kalau misalnya disuruh mama papanya makan, adek makan, jangan ditunda-tunda. Adek ini kok nggak dihabis-habisin makanannya, harus dihabisin. Karena kalau ada jarang makan, nanti imunnya, kekebalan tubuhnya berkurang, nanti bisa sakit, nanti lebih beresiko untuk terpapar corona. Jadi kalau misalnya disuruh mama papanya makan, harus makan. Makannya nggak boleh sedikit, makannya nggak boleh yang penting masuk aja karena mau main HP, karena mau nonton, nggak boleh. Harus makan yang banyak. Terus yang kedua, Kak Joshua juga ingetin untuk tidurnya yang cukup. Kalau misalnya ada mungkin pernah dengar
eh, tidurnya tuh nggak boleh kurang dari 8 jam atau dari 6 jam. Kalau misalnya disuruh mau papanya tidur siang, adik-adik disuruh tidur siang, harus dengerin. Karena kalau adik-adik kurang tidur, nanti kekebalan tubuhnya bisa berkurang. Oke? Jadi Kak Joshua pesan hari ini, selain kita harus jaga kebersihan semua, cuci tangan, pakai masker, semua jaga jarak, Kak Joshua ingetin untuk jaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara makan yang teratur, makan yang cukup, terus juga tidur yang teratur. Jangan tidur begadang malam-malam, terus disuruh tidur siang juga harus tidur siang, dengerin kata mama papanya. Oke? Haleluya. Oke. Itu pesan Kak Joshua. Sekarang kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhannya diambil dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Kalau misalnya ada lagi buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul itu setelah Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis itu Kisah Para Rasul. Ada cari Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12. Ceritanya itu ada di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai satu pasal ini 1 sampai 19. Tapi nanti kita bakal fokusnya di Kisah Para Rasulnya kita fokus di ayat 4 aja, di ayat 4 sampai 17. Kalau misalnya ada bisa lihat judulnya, serem ya judulnya. Yakobus mati, Petrus dilepas dari penjara. Nah, Kak Joso mau cerita nih. Kak Joso mau cerita, ada dengerin ya. Jadi ceritanya ini, Kisah Para Rasul 12 ini adalah cerita setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Tuhan Yesus habis disalibkan, dia bangkit di hari ketiga. Ya, hari ketiga. Habis itu Tuhan Yesus bangkit. Terus Tuhan Yesus masih memberitakan Injil keliling ke mana-mana gitu ya. Terus selanjutnya di hari ke-40, Tuhan Yesus akhirnya naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, dan pas Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Menjanjikan apa? Iya betul, menjanjikan Roh Kudus. Menjanjikan Roh Kudus penolong. Aku naik ke surga, tapi jangan khawatir karena aku akan memberikan Roh penolong bagimu. Karena kamu harus memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Pasti aku akan kasih penolong. Tuhan, murid-muridnya disuruh tunggu di Yerusalem terus untuk berdoa, terus pas hari ke-50, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, semua muridnya dikasih urapan Roh Kudus, murid-muridnya Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka berangkat untuk memberitakan Injil kemana-mana. Puji Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul 12 ini adalah cerita setelah proses pengurapan Roh Kudus tadi itu. Jadi setelah mungkin adik-adik kalau ingat, habis kisah pencurahan Roh Kudus, ada juga cerita tentang Saulus yang menjadi Paulus. Terus juga ada cerita Stefanus, kalau misalnya ada ingat. Nah, jadi pada zaman itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun, jadi imam-imam, terus orang-orang Yahudi yang nggak suka sama Tuhan Yesus, nggak suka sama ajarannya Tuhan Yesus, yang yang nggak suka sama Tuhan Yesus, raja yang nggak suka sama Tuhan Yesus, mereka semua berusaha untuk menyerang, untuk menangkap murid-muridnya Tuhan Yesus, menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Pada zaman itu murid-murid Tuhan Yesus susah untuk berkumpul, untuk beribadah,
Karena kalau misalnya ada ingat kan, Tuhan Yesus disalib ya, disalib untuk menebus dosa kita. Karena di sisi lain itu juga karena ada orang-orang yang nggak suka sama pengajaran Tuhan Yesus. Ada orang yang iri sama 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 Tuhan Yesus. Ada orang yang iri sama pengajaran Tuhan Yesus. Kok ini semua pada ngikutin mereka semua ya? Akhirnya mereka mencari cara untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kebencian itu masih dirasakan sampai sampai ketika kisah para rasul 12 ini. Jadi kalau diceritakan di awal-awal, adik-adik bisa baca itu, ada Raja Herodes itu dia bertindak dengan keras, dia bertindak dengan jahat kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi semua murid-muridnya Tuhan Yesus ditangkap, semua orang yang percaya sama ajaran Tuhan Yesus ditangkap, dimasukin ke dalam penjara. Bahkan ada muridnya Tuhan Yesus, ada ingat yang dari 12 murid Tuhan Yesus yang namanya Yakobus, dia harus ditangkap dan dibunuh dengan pedang. Kebayang ya seremnya ya, kebayang yang ngerinya ya, untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk mungkin untuk sekolah minggu pada zaman itu, karena murid-muridnya Tuhan Yesus orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang mau mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mereka semua ditangkepin sama tentara, ditangkepin sama bawahan suruhannya Raja Herodes. Nah, pada saat itu Raja Herodes juga memerintahkan salah satu murid Tuhan Yesus yang disebut dengan nama Batu Karang, atau nama panggilan, nama lainnya Kefas. Siapa namanya? Iya, namanya Petrus. Salah satu muridnya Tuhan Yesus. Petrus ini disuruh gini, Raja Herodes nyuruh bawahannya untuk tangkap tuh si Petrus. Kita tangkap supaya dia nggak menyebarin kabar tentang Tuhan Yesus lagi, nggak menyebarkan Injil lagi. Ada bisa lihat di ayat keempat. Singkat cerita, akhirnya Petrusnya ketangkep. Ya, Petrusnya ketangkep, terus dia dimasukkan ke dalam penjara. Di ayat keempat, Kak Joshua bacain. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia dihadapkan ke depan orang banyak. Ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Nah, jadi tuh Petrus sama Herodes ditangkap sama Raja Herodes, terus dimasukin ke dalam penjara. Di penjaranya tadi dibilang dijaga sama 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Berarti total ada berapa, yuk? Yang tahu jawabannya bisa tulis di komen. Ada berapa prajurit yang menjaga Tuhan Yesus? 4 regu, 1 regunya ada 4. Berapa tuh? Belajar matematika juga ya sama Kak Joshua. Oke, nah kira-kira, wah, Petrus itu kan yang ngajarin, yang muridnya Tuhan Yesus yang ngajar jemaat. Jadi kira-kira gara-gara Petrusnya ditangkap, apakah murid-murid Tuhan Yesus yang lain atau jemaat-jemaat orang percaya yang lain langsung nggak beribadah? Apakah mereka langsung sedih atau mereka langsung takut? Terus apakah karena Raja Herodes nyariin atau nangkepin orang-orang Kristen, mereka jadi berhenti beribadah? Jawabannya enggak, adik-adik. Adik-adik bisa lihat di ayat 5 tadi kelanjutannya. Kak Joshua bacain ya. Ayat 5, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kak Joshua kasih penekanan di kata dengan tekun. Jadi jemaatnya Tuhan pas tahu ternyata Petrusnya udah ketangkep, mereka berdoa dengan tekun. Tekun tuh apa sih Kak Joshua? Tekun itu adalah
bahasa sederhananya rajin. Jadi nggak berputus-putus. Kalau misalnya mereka mungkin udah ngejadwalin doa setiap pagi mereka berdoa, atau kalau misalnya mereka bilang doanya setiap jam mereka berdoa, nggak bolong-bolong. Kadang berdoa, kadang enggak, kadang berdoa, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang berdoa. Mereka rajin, mereka dengan tekun berdoa. Pada saat ini mereka memohon berdoa supaya Petrusnya dibebaskan. Jadi ternyata jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, mereka nggak takut untuk tetap beribadah meskipun mereka lagi ditangkepin, meskipun bahkan uh, guru mereka Petrus gitu ya, Petrusnya di penjara, mereka tetap beribadah, mereka tetap berdoa. Nah, kira-kira kelanjutannya seperti apa sih Kak Joshua? Selanjutnya kita bisa lihat di ayat ke-6, terus ayat ke-7, ayat ke-8. Adik-adik bisa baca bahwa pada akhirnya, singkat cerita, doanya jemaat itu didengar Tuhan. Akhirnya doa yang mereka bawa dengan tekun, yang mereka bawa dengan rajin setiap hari, didengar sama Tuhan. Petrus yang lagi di penjara, kita lihat di ayat ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Singkat cerita, akhirnya malaikat ini memandu Petrus, menolong Petrus, nuntun jalannya supaya dia bisa keluar dari penjara tanpa ketahuan. Bahkan dia bisa sampai meninggalkan kota. Dia bisa keluar, nggak keluar penjara, jalan-jalan terus sampai keluar dari kota itu tanpa ketahuan siapapun yang berjaga pada malam itu. Nah, itu mujizat yang terjadi bagi Petrus karena doa yang tekun dibawakan sama jemaat Tuhan, sama orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah, kita lihat kira-kira setelah itu Petrus kemana sih? Kita lihat di ayat 11 ya. Kita lihat di ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ternyata meskipun di rumah, meskipun mereka diawasin ya, meskipun mereka nggak bisa berkumpul beribadah dengan nyaman, mereka di rumah-rumah itu tetap berdoa, di rumah itu tetap berkumpul. Kalau tadi kita lihat di awal, diceritakan bahwa murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan itu berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Nah, sekarang nih Kak Joshua jadi tanya ke kita semua. Siapa di sini yang di rumah tetap berdoa? Haleluya. Ternyata masih banyak. Ternyata semuanya malah, iya semuanya tetap berdoa. Nah, sekarang Kak Joshua bakal tantang adik-adik lagi. Apakah kita semua, kakak-kakak, adik-adik semuanya kita sudah berdoa dengan tekun? Berdoa dengan tekun tuh kayak gimana sih? Berdoa dengan tekun yang tadi Kak Joshua bilang, kalau misalnya adik-adik udah ngejadwalin, udah berkomitmen, aku mau berdoa setiap hari sebelum tidur, mau berdoa nggak cuma doa makan, doa tidur, tapi mau berdoa karena aku pengen mujizat Tuhan, aku pengen
misalnya kita pengen berdoa corona cepat hilang biar aku cepat sekolah. Nah, kita belajar tadi dari murid-murid Tuhan Yesus, dari kisah para rasul tadi, kita harus berdoa dengan tekun, kita harus berdoa dengan rajin. Mungkin ada saatnya adik-adik ngantuk nih, ada saatnya aduh aku pengen ini, pengen tidur, aduh aku bangunnya kesiangan, harus langsung mandi karena mau langsung sekolah. Kita mau belajar di sini dengan tekun, kita mau belajar dengan rajin. Artinya apa? Berarti adik-adik harus usaha. Kita harus belajar, kita harus usaha. Kalau misalnya tahu, oh aku aku jadwal doanya saat teduhnya pagi jam segini. Cuman berarti aku nggak boleh bangun lebih lambat dari jam, misalnya adik-adik saat teduhnya jam 5. Berarti adik-adik nggak boleh bangun lebih lambat dari jam 5. Kalau misalnya terus tapi kak aku malamnya aku harus belajar. Nah berarti harus diatur tuh, jangan sampai tidurnya kemalaman terus nggak bisa bangun pagi. Itu bentuk kita menunjukkan rasa eh, disiplin kita, menunjukkan ketekunan kita dalam berdoa adik-adik. Kita belajar, mungkin adik-adik masih kecil, mungkin kita semua masih belajar, tapi kita mau berdoa, kita mau minta tolong Tuhan, kita minta diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan, supaya kita bisa rajin berdoa. Kalau misalnya butuh bantuan kakak-kakaknya, butuh bantuan mama papanya, ma bantuin ingetin ya, atau ma ini ya kita berdoa setiap ini ya, setiap pagi ya, bareng-bareng. Minta tolong, ngomong aja ke mama papanya, ajak kakak adiknya. Kita mau belajar untuk berdoa, nggak cuma sekedar berdoa, nggak cuma yang penting doa, yang penting udah berbicara kepada Tuhan, tapi kita mau melakukannya dengan tekun. Dengan tekun tadi berarti kita mau rutin dilakukan setiap hari, kita mau rutin dilakukan mungkin lebih lebih sering lagi gitu ya, nggak bolong-bolong. Kita mau bawa doa-doa kita. Misalnya adik-adik, Kak Joshua tanya, adik-adik di sini pengen mendapatkan jawaban doa apa? Pengen mendapatkan mukjizat apa? Misalnya kakak-kakaknya yang mau persiapan mau masuk SMP, aku berdoa Tuhan supaya aku bisa lulus SD. Aku berdoa Tuhan supaya aku bisa dapat masuk SMP ke SMP yang itu, SMP yang kupengenin. Adik-adik dari sekarang kita mau belajar untuk berdoa, tapi nggak cuma sekedar berdoa, tapi berdoa dengan tekun. Kita bawa setiap hari, kita bawa secara rajin, disiplin, nggak bolong-bolong, dengan keyakinan, dengan kepercayaan, iman bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa mendengar dan menjawab doa kita dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab segala doa adik-adik. Haleluya, haleluya. Coba adik-adik mulai sekarang dipikirin kira-kira apa ya yang selama ini menjadi keinginan adik-adik. Mungkin misalnya kalau corona ini adik-adik pengen berdoa, ya Tuhan biarlah corona ini cepat selesai supaya aku bisa cepat balik lagi ke sekolah, supaya aku bisa balik lagi, bisa main bola lagi sama teman-teman di sekolah. Ada berdoa dengan tekun, ada berdoa dengan rajin. Tuhan, aku mau berdoa, mulai hari ini aku mau berdoa supaya aku bisa naik kelas, aku bisa juara kelas, aku bisa dikasih kepintaran Tuhan. Aku nggak bisa nih belajar bahasa Inggris susah, atau bahasa Mandarin susah. Kita mau berdoa, selain belajar kita juga harus berdoa. Berdoa dengan rajin, berdoa dengan tekun. Nih saya, kalau kita tadi belajar dari kisah para rasul 12 ini tadi, diceritakan bahwa karena jemaat dengan tekun berdoa, bahkan berdoanya cuma di rumah aja gitu ya, nggak berkumpul di rumah aja, tapi nggak menjadi halangan untuk mereka mendapatkan mukjizat Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pegangan adik-adik ya, untuk menjalani kehidupan
kita di rumah, aktivitas kita di rumah. Jadi ibadah hari ini kita ingat bahwa kakak-kakaknya mengingatkan kita semua untuk rajin, untuk tekun berdoa supaya doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus. Kayak gitu. Haleluya. Oke, demikian firman Tuhan. Nggak henti-hentinya Kak Joshua ngingetin untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita di rumah, dengerin kata mama papanya, dengerin kakak-kakaknya. Tadi Kak Joshua ingetin di awal, pertama jaga kebersihan, sering cuci tangan, jaga jarak, terus pakai masker kalau terpaksa harus keluar, terus juga harus jaga kesehatan. Jadi ada 2 yang Kak Joshua ingetin, untuk jangan lupa makan yang teratur, terus juga tidurnya yang cukup. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup firman Tuhannya. Mari kita semua lipat tangan, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Jika hari ini kami belajar ya Tuhan untuk mau berdoa dengan tekun, mau berdoa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dimanapun kami berada, mungkin seperti firman yang tadi ajarkan ya Tuhan, mungkin kami kesulitan, mungkin kami terbatas untuk bisa beribadah sekolah minggu di gereja ya Tuhan. Mungkin kami hanya bisa beribadah secara online, mungkin kami hanya bisa berdoa memuji Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami mau melakukannya dengan tekun, kami mau melakukannya dengan rajin ya Tuhan, tidak bolong-bolong, tidak malas-malas ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Engkau berkenan dengan doa-doa kami, dan Engkau berkenan untuk menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman ini ya Tuhan, dapat terus kami ingat ya Tuhan, dapat terus menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami selama di rumah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi firman, ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam teman-teman. Hari ini saya akan memberi kesaksian lewat puji-pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di
Nah adik-adik, udah dengar firman Tuhannya, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu memuji Tuhan apapun keadaannya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih buat Kak Joshua yang sudah bawakan firman Tuhan. Kita juga sudah dengarkan kesaksian dari teman kita Yuki. Dia juga memuji Tuhan. Terima kasih juga di Yuki buat kesaksiannya. Dan untuk semua adik-adik yang belum mengirimkan video kesaksian, kirimin segera. Nanti kita upload setiap minggu di ibadah Antioquia Kids ini. Adik-adik bisa kirimkan melalui WA, Telegram, atau Instagram ke kakak-kakaknya, ya kan? Videonya bisa berupa ujian boleh, mau cerita firman Tuhan boleh, mau kesaksian tentang hidup kalian juga boleh. Apapun yang memberkati kita, supaya teman-teman kita juga diberkati melalui kehidupan kita. Siap adik-adik? Jangan lupa ya kirim video kesaksiannya. Dan sekarang saatnya kita harus berpisah. Tapi bukan untuk selamanya, karena minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Siapkan tangannya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih untuk ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau memberi, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau memberi, Tuhan adakan syukur Oke adik-adik, kita udah di akhir ibadah kita mau berdoa, kita untuk mau tutup ibadah kita ya. Mari kita semua lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Jika kami semua ya Tuhan bisa beribadah pada sore hari ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengurapi perangkat-perangkat kami, peralatan yang kami gunakan, internet ya Tuhan, supaya kami bisa menikmati ibadah-Mu dengan lancar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan juga kesaksian dari teman kami ya Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus ya Tuhan. Sebelum kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, Kau berikan marifat kepada para pemimpin kami, Pak Presiden, Pak Gubernur, semuanya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati secara khusus dalam menangani pandemi corona ini ya Tuhan, supaya corona ini segera selesai, supaya kami semua
dapat terlindung, kami semua bisa sehat, dan semua ya Tuhan, kami bisa kembali beraktivitas dengan sukacita, dengan nyaman ya Tuhan, karena pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kamu berkati para dokter, suster semua ya Tuhan yang melayani, yang merawat para pasien ya Tuhan. Kau menjaga kesehatan mereka, Kau melindungi senantiasa ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga saudara kami, kakak, adik kami ya Tuhan, papa mama kami, om tante kami semua Tuhan, supaya mereka semua tetap sehat, supaya mereka tetap diberikan kekuatan, Kau berkati senantiasa Tuhan Yesus, biarlah sukacita senantiasa di dalam hati mereka ya Tuhan. Berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, Kau berikan hikmat, Kau berikan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, meskipun kami tidak bisa bertemu pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan supaya mereka selalu sehat, supaya mereka selalu sukacita meskipun di rumah, menjalankan segala aktivitas dengan sukacita, dengan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan yang kami lakukan hari ini sengaja. Kami juga berdoa biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Kami belajar untuk tekun dalam berdoa, dalam membawa doa-doa kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.